الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخواني والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan di salah satu tempat yang terbaik ini guna untuk menambah dari amal ibadah kita, yaitu majelis ilmu yang kita yakini bahwa ini merupakan wasilah buat kita semua untuk mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ini tentu karena atas izin Allah Subhanahu wa taala, karena karunia yang Allah berikan dalam dada-dada kita, dalam hati-hati kita semua, sehingga kita kemudian memilih tempat dari sekian banyak tempat keinginan yang muncul dalam hati kita, namun Allah kemudian mengarahkan hati kita untuk berada dalam majelis ilmu. Ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kita kepada Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Berikut kita ingin menyampaikan materi lanjutan dari materi yang kita telah sajikan kemarin, tafsir surah Al-Fatihah berdasarkan daripada kitab yang ditulis oleh Imam Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir rahimahullah, yang terkenal dengan kitab Ibnu Katsir. Ya, tafsir ini kemudian berisikan muqaddimah yang telah kita paparkan kemarin. Ya, kemudian di kesempatan yang kali ini kita melanjutkan di ayat yang ketiga sampai selesai insyaallah. Ya, kemarin kita sudah mengkaji 2 ayat dan selebihnya kita ingin materi itu tuntas pada kesempatan kali ini. Ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai dari ayat yang ketiga, penafsiran ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, ba'da'udzubillahi minasyaitonir rajim, firman Allah Subhanahu wa taala, ya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini telah kita ambil di pertemuan kemarin, namun dia lebih utuh karena ada tambahan dari 2 nama Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan segala yang berkenaan tentangnya. Berkata Imam Al-Qurtubi bahwa Allah menyifatkan dirinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim setelah Allah menyebutkan ayat berikut sebelumnya, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dan sebelumnya yaitu Alhamdulillahirabbil alamin terkandung di dalamnya ya at-tarhib. Ya, tarhib itu adalah bagaimana Allah memperkenalkan terhadap dirinya tentang kemahakuasaannya, tentang kepemilikannya, tentang kekuasaannya dalam alam ini, terhadap alam ini, bahwa dia yang mengendalikan alam semesta ini. Kejadian yang terjadi dalamnya Allah yang mengendalikannya. Ya, sehingga ayat ini semestinya mendatangkan, melahirkan tarhib dalam hati kita. Rasa takut yang tentu disandingkan atau bergantung pada tingkat keimanan, level iman masing-masing. Dan kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan tarhib kepada
orang-orang yang beriman tentu khususnya. Ya. Maka Allah menyebutkan setelahnya tentang sifatnya. Ya, sifat kerahiman Allah Subhanahu wa taala, tentang luasnya rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan juga penyayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman secara khusus. Maka ya kita dapat merasakan bahwa kendati Allah Subhanahu wa taala begitu perkasanya, begitu maha kuasanya, namun juga Allah memiliki sifat yang rahim, yang rahman. Ya. Maka terhimpunlah semua daripada sifat-sifat itu. Antara keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan kelembutan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian ada di tengah kita makhluk itu. Terkadang kita bisa melihat ya, atau merasakan terhib itu dalam hati kita terhadap makhluk yang lain yang juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, melihat sosok yang kemudian menakutkan kita, muncullah rasa takut. Ya, rasa takut ini sesama makhluk Allah. Jika Anda masuk di gua di tengah malam, gelap gulita, dan Anda kemudian mendengarkan suara-suara yang mengaum di tengah ya, dalam gua itu, maka akan muncul rasa takut. Atau ketika Anda berhadapan dengan orang yang begitu sangar, yang ingin seolah mengambil nyawa Anda, maka terasa ya takut muncul di hati. Ini ya Allah berikan rasa dalam hati manusia beraneka ragam. Di sana berkumpul, terhimpun dalam hati manusia rasa cinta, sayang, rasa takut, khawatir, dan segala rasa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam hati manusia itu seyogianya dan semestinya diarahkan kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan. Maka ya, meski kemudian kita merasakan takut di hadapan Allah, namun kita juga berharap karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa lihat di surah Al-Hijr ayat 49 sampai 50. Allah kemudian yang menyebutkan tentang dirinya. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Ya, beritakanlah kepada hamba-hamba saya bahwa saya ini adalah Zat yang maha pengasih dan juga maha pengampun. Wa anna azabi huwal azabul alim. Namun jangan kemudian meremehkan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang memenuhi alam semesta ini ya untuk kemudian kita gampang untuk melakukan kesalahan. Menggampangkan sesuatu untuk melakukan pelanggaran dan dosa. Kenapa? Karena Allah juga mengatakan anna azabi huwal azabul alim. Karena azab saya juga adalah azab yang sangat pedih. Dan ini ya berlangsung di alam semesta ini. Yang terkadang ya kita merasakan bahwa ya seolah ya ini merupakan kezaliman yang terjadi. Orang yang dianggap tidak berhak untuk mendapatkan azab yang umum terjadi, misalkan banjir atau kemudian bencana yang menimpa orang yang beriman, bahkan anak-anak balita yang kita ya mungkin merasakan bahwa ini ya seolah ya mereka kemudian mendapatkan kezaliman. Namun begitulah ya azab Allah Subhanahu wa taala ketika menimpa suatu kaum, maka dia datang dalam bentuk umum yang menimpa siapa saja. Namun bagi orang-orang yang beriman diberikan dari tempat yang diluaskan Allah Subhanahu wa taala rahmatnya. Ini ya tentu kalau diluaskan pelajarannya sangat yang besar. Allah Subhanahu wa taala yang telah mempersiapkan kemudian rahmatnya bagi orang-orang yang dicintainya. Namun orang-orang yang membangkang juga disiapkan azab bagi mereka.
Suatu saat Aisyah radhiyallahu taala anha ketika menyebutkan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Allah akan menenggelamkan orang-orang yang ingin datang menghancurkan Ka'bah di akhir zaman. Namun mereka belum kemudian sampai menghancurkan Ka'bah, telah ditenggelamkan di dalam lautan padang pasir. Dan pasukan itu adalah pasukan yang sangat besar, yang di dalamnya ada pasar, yang disimbolkan bahwa pasukan itu sangat luar biasa besarnya. Namun kemudian di sana ada orang-orang yang ikut berpasar, yang kemungkinannya adalah orang beriman, namun ditenggelamkan. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, bagaimana dengan nasib orang-orang yang beriman yang masuk di pasar itu, yang masuk kategori ditenggelamkan? Nabi mengatakan, innama yub'atsuna biniyatihim. Hanya saja manusia yang mendapatkan azab secara umum atau hukuman secara umum itu, dan ada orang yang beriman dalamnya, akan kemudian dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka ada di tengah pasar itu. Nah, begitulah kerahiman Allah Subhanahu wa taala, dan juga di sisi lain kemudian harus seimbang dalam hati kita ini akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Muslim, "Lau ya'lamul mu'min ma innallahi minal 'uqubah ma thami'a bi jannatihi ahad." Seandainya seorang mukmin mengetahui apa yang kemudian disiapkan dari akibat atau sanksi yang bakal diberikan kepada manusia akibat perbuatan mereka, maka niscaya dia tidak akan mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam benaknya hanya akan menginginkan selamat saja. Yang penting selamat, mengingat daripada akibat atau azab yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan. Nah, ini masyhur di perkataan-perkataan para sufi-sufi yang bertebaran di buku-buku tasawuf. Namun tentu kita melihat dari keumuman lafaz dan keumuman dalil-dalil yang ada. Kita tidak hanya bersandar pada ancaman-ancaman saja, namun kita juga harus melihat dan ikut meresapi bagaimana pengasihan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, yang tentu menuntut kita untuk kemudian berbuat terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Dan Rasulullah juga mengatakan, walau ya'lamul kafiru ma indallah minar rahmah ma qanata min jannatihi ahad. Dan seandainya orang-orang yang kufur itu, yang bergelimang dengan dosa, pelanggaran, maksiat, maka semestinya mereka tidak akan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kendati mereka merasakan atau mengetahui bahwa diri mereka adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang durhaka kepada Allah, maka karena pengetahuan mereka akan rahmat kasih sayang Allah, pengampunannya, maka mereka akan berupaya mengejar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala hingga Allah kemudian meridhoi mereka. Ini ikhwas sekalian wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, bagaimana menyatukan daripada sifat-sifat ketuhanan yang ada, yang kita ketahui, dan khususnya di surah Al-Fatihah ini, karena inilah surah yang berulang-ulang. Allah berkehendak menginginkan kita kemudian memahami dan meresapi daripada sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala ingin wujudkan dalam diri kita, yaitu pengharapan dan juga rasa khauf yang menyatu dalam hati sanubari kita. Kemudian tafsiran Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Dua kata yang sandar menyandar atau
ya, bersanding. Malik yaitu penguasa atau raja, ya, Tuhan semesta alam. Yaumuddin yaitu hari pembalasan, hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hari kiamat bukan berarti Allah hanya berkuasa pada hari kiamat, ya. Namun Allah Subhanahu wa taala ingin menyatakan bahwa ya, hari kiamat itu tidak ada yang pernah mengaku berani yang mengatakan meskipun dia raja penguasa di dunia ini, seandainya dia menguasai 2/3 bumi ini, tidak akan pernah berani mengatakan, mengklaim bahwa negeri akhirat itu dia yang berkuasa, dia rajanya. Meskipun dia dianggap di dunia ini raja di raja seperti Firaun. Namun ya kemudian dengan itu Allah Subhanahu wa taala ingin memproklamirkan kepada semua makhluk bahwa dia Tuhan semesta alam ini yang mengatur alam semesta ini dan juga kemudian Tuhannya hari kiamat. Sehingga ya kemudian orang yang mengharapkan hari kiamat ya meskipun dunianya dalam kondisi yang kritis dan kondisi yang memilukan, namun harapan hari kiamat berupa keselamatan, ya Allah Subhanahu wa taala ya kemudian bisa memberikan kebahagiaan dalam hatinya. Pengkhususan ini tentu Allah Subhanahu wa taala ya sebutkan ya dalam Al-Qur'an surah An-Naba ayat 38. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man azina lahu rahman wa qala shawaba. Pada hari yaqumur ruh, ya pada hari itu yaitu hari kiamat, ar-ruh malaikat Jibril dan juga malaikat-malaikat kemudian bersaf-saf yang kemudian datang kepada mereka Allah Subhanahu wa taala. Mereka pada saat itu tidak ada yang berani untuk berbicara, baik malaikat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi ya manusia yang sadar bahwa dia banyak melakukan pelanggaran, banyak kelalaiannya, kecuali man azinalahu rahman. Siapa yang diizinkan oleh Ar-Rahman yang Maha Pengasih Penyayang saat itu, wa qala shawaba, dan dia mengatakan yang benar-benar, di mana pada saat itu tampillah seorang hamba yang ditinggikan derajatnya, yang merupakan sayyidu waladi bani Adam, penghulu dari anak cucu Adam. Pada hari kiamat kelak mereka berkumpul kepada Nabi Adam untuk memintakan syafaat agar disegerakan hisab. Namun Nabi Adam tidak kemudian memberanikan diri untuk hal itu. Mereka datang kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Semua mengatakan kami tidak berhak akan itu. Merasakan bahwa ada hal yang pernah terjadi dalam kehidupan mereka yang dengannya mereka menganggap salah ya perbuatannya, sehingga mereka tidak yang berani untuk memintakan syafaat umat manusia saat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian saat itu Allah mengizinkan nabinya, rasulnya, kekasihnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sujud yang lama di hadapan Allah. Lalu kemudian Allah mengatakan irfa washfa tushaffa. Bangkitlah wahai Muhammad, maka berilah syafaat, ya kamu akan diizinkan untuk memberikan syafaat. Maka pada saat itu tampillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan syafaat kepada ya umatnya terkhusus. Oleh karena itu, ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, pada hari itu tidak ada lagi raja selain Allah Subhanahu wa taala. Raja-raja di dunia yang dulunya banyak pengikutnya, yang mereka bergelimang dengan harta, memiliki pasukan yang sangat banyak, yang gagah berani. Namun saat itu tidak ada lagi raja di raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Yaumuddin
juga ditafsirkan sebagai yaumul hisab lil khalaik. Hari dihitungnya segala amal kebajikan umat manusia. Satu persatu akan kemudian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diadili di hadapan semua makhluk, bahkan manusia dan jin saat itu. Bahkan pada saat itu para makhluk yang bukan manusia dan jin juga akan turut mendapatkan perlakuan penghakiman. Hingga kemudian dalam hadis Nabi SAW mengatakan, binatang yang pernah menanduk binatang yang lainnya akan turut serta kemudian dimintai pertanggungjawabannya, agar kemudian mereka ya dihukum berdasarkan apa yang telah dilakukannya di dunia. Makhluk yang tentu tidak memiliki akal, namun mendapatkan daripada hisab, agar kemudian kita memahami bahwa makhluk seperti itu pun kemudian mereka saling qisas, yang dahulu kemudian pernah menanduknya dan dia juga akan diperlakukan yang sama. Setelah itu kemudian Allah mentakdirkan mereka ya untuk menjadi tanah surga Allah Subhanahu wa taala. Allah ya menyebutkan Yaumuddin sebagai hari dihakiminya manusia berdasarkan amalannya. Ya, jika itu baik maka dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah, dan jika dia buruk maka akan mendapatkan keburukan dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang kemudian mendapatkan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tafsiran kata Al-Malik, hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman-Nya dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Dia, Al-Malik yang merupakan Raja, Al-Quddus yang Maha Suci, As-Salam yang Maha Sejahtera, Al-Mu'min yang memberikan pengamanan, Al-Muhaimin, Al-Aziz yang Maha Perkasa, Al-Jabbar yang Maha Kuasa, Al-Mutakabbir yang memiliki segala keagungan. Subhanallahi, Maha Suci Allah amma yusyrikun, terhadap apa yang dipersyarikatkan oleh mereka. Allah kemudian menggambarkan tentang dirinya kepada orang-orang yang musyrik, yang kemudian Allah sangat membenci mereka, yang Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada mereka hingga langit hampir pecah ketika mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala kemudian dipersyarikatkan. Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, Allah Subhanahu wa taala memiliki pasangan. Maka Allah murka terhadap ungkapan-ungkapan seperti itu, dan hampir-hampir langit pecah akibat amarah yang kemudian terjadi kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar. Nah, apatah lagi Allah Subhanahu wa taala tentu yang menciptakan alam semesta ini. Allah juga mengatakan, limanil mulkul yauma lillahil wahidul qahhar. Ya, siapa lagi ya yang menjadi raja pada hari ini? Apakah ada yang kemudian ingin mengatakan bahwa dirinya sebagai raja pada hari ya hisab saat itu? Maka tentu tidak ada yang kemudian berani ya untuk menunjuk dirinya bahwa dia pernah dahulu kala di dunia menjadi seorang pemimpin, seorang raja, penguasa, kecuali Allah Subhanahu wa taala Al-Qahhar yang Maha menundukkan dan menaklukkan. Adapun penamaan Malik di dunia ini, maka ya, kata Al-Imam rahimahullah, sifatnya majazi. Ya, sifatnya majaz saja, semacam perumpamaan, kemiripan dengan apa yang Allah ya miliki sebagai sifatnya yang maha tinggi. Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memilih dari hamba-hambanya untuk memimpin antara satu dengan yang lainnya. Sehingga kesamaan dalam hal ini adalah kesamaan dalam nama saja.
Ya, kesamaan untuk kemudian memberikan ungkapan dan memberikan peran di tengah masyarakat, ya, agar ada pembeda antara pemimpin dengan yang dipimpin. Ya, sebagai satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai hidayah, ya, untuk mengatur dari, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan bagi mereka. Karena hakikatnya manusia itu datang di muka bumi ini sebagai yang pertama Abdullah, sebagai hamba Allah, kemudian yang kedua sebagai Khalifatullah, yang diutus untuk mengatur, menertibkan daripada sumber daya alam yang telah Allah limpahkan kepada umat manusia, agar di antara mereka tidak saling menzalimi, agar kemudian sumber daya alam itu didistribusikan sesuai fungsi-fungsinya secara adil dan bijaksana berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, "Innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada kalian Talut sebagai raja. Ini adalah, ya, Talut yang kemudian pernah hidup di atas, ya, muka bumi Syam, yang kemudian dia bukan seorang nabi, namun dia generasi setelah Nabi Musa alaihi salam. Generasi yang terdidik dalam lautan padang pasir yang dulu kakek moyang mereka yang membangkang, kemudian mereka berkeliling tidak keluar dari pusaran padang pasir akibat hukuman kepada mereka. Namun setelah itu Talut datang menjadi pemimpin yang dengan kesederhanaannya memiliki postur yang besar dan memiliki wibawa dan keilmuan yang mendalam, hingga Bani Israel memimpin mereka, mengangkat dia sebagai raja, dan dia menaklukkan daripada Baitul Maqdis. Dia menaklukkan daripada, ya, orang-orang yang syirik, yaitu Jalut yang datang mendakwakan kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah peran setiap zaman. Ada para pemimpin-pemimpin, yaitu orang-orang yang beriman, khususnya para nabi dan rasul Allah, yang datang membawa panji-panji tauhid, panji-panji agama Allah, dan menaklukkan, menundukkan atas izin Allah dari segala kerajaan-kerajaan yang datang untuk mempersyarikatkan, menyesatkan umat manusia. Maka setiap zaman Allah Subhanahu wa taala akan utus kepada mereka pemimpin yang datang untuk membebaskan mereka dari perbudakan dunia menuju kepada penghambaan semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tafsir ad-din. Ad-din bermakna al-jaza atau balasan, atau al-hisab, hitungan. Ini kita bisa lihat di surah An-Nur ayat 25 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma izi yuwaffihimullahu dinahumul haq." Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan balasan bagi mereka secara hak, ya, secara adil dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ad-din kemudian dalam ayat ini diterjemahkan, ditafsirkan sebagai balasan, ya, balasan yang kemudian diberikan pada hari kiamat kelak. Juga di surah As-Saffat ayat yang ke-53 Allah berfirman, "Aiza mitna wa kunna turaba wa izama a inna lamadinun." Dan, ya, orang-orang yang kafir mengatakan, ketika kami sudah meninggal setelah wafat dan telah menjadi tanah dan juga telah menjadi tulang belulang, apakah kami akan dikembalikan, ya, untuk kemudian dimintai pertanggungjawaban? Maksudnya adalah dihitung amalnya atau kemudian diberikan balasan. Ini adalah kalimat ta'ajub dari orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang yang musyrik, menganggap bahwa ketika telah mereka meninggal maka tidak ada lagi pertanggungjawaban, ya, hanya itu saja, tidak ada lagi kehidupan setelah kematian mereka. Ketaajuban mereka akibat mereka mendengarkan Rasul Allah Subhanahu wa taala yang diutus mengabarkan kepada mereka bahwa mereka akan dibangkitkan ulang dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang mereka telah lakukan. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan,
hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksilah diri-diri kalian sebelum kalian dikoreksi oleh zat yang maha cepat perhitungannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ungkapan dari seorang yang kesehariannya sebagai pemimpin, namun juga seorang yang menghambakan dirinya, yang pandai bersyukur kepada Allah dan kemudian pandai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga kalimat seperti ini, ungkapan seperti ini tentunya lahir dari hati-hati yang mendalam keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada negeri yang kemudian menghancurkan angan-angan panjang dari manusia-manusia yang menghambakan diri mereka kepada dunia. Umar ibn Khattab pernah mengatakan, laula yaumul qiyamah, seandainya bukan karena hari kiamat yang kemudian kita pertaruhkan segala apa yang kemudian menjadi cita-cita kita, apa yang kemudian menjadi angan-angan kita, maka jikalau tidak ada apa yang kemudian diancamkan hari kiamat, maka tentu akan kalian melihat Umar dengan sesuatu yang berbeda. Artinya pencapaian-pencapaian duniawi bagi sosok Umar yang tidak akan pernah tertandingi akibat memiliki keinginan yang besar, cita-cita yang besar, dan terwujud, teraplikasikan dalam pencarian beliau, dalam persiapan beliau untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau mendapatkan jaminan surga Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup bersama dengannya. Demikian pula sahabat-sahabatnya yang lain. Kemudian ayat yang berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Firman Allah Subhanahu wa taala ini yang kemudian disebutkan sebagai inti dari surah Al-Fatihah dan juga merupakan inti dari Al-Quran. Karena Al-Fatihah itu adalah inti dari Al-Quran, dan inti dari Al-Fatihah itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dalam bahasa kita lihat dari kata na'budu, dari kata ibadah, bermakna merendahkan diri. Secara syar'i adalah ibarat secara umum. Kalau kita lihat dari definisi yang dikeluarkan dalam syariat ini, maka kesimpulannya adalah ibadah itu merupakan ibarat dari cakupan kesempurnaan mahabbah seorang hamba, ketundukan atau kepasrahan dan rasa takut yang diikuti oleh amal. Bahwa ibadah yang kemudian kita pahami, yang tampil atau yang nampak atau yang tidak nampak, perkataan ataupun perbuatan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikatannya ada pada mahabbah, ketundukan, kepasrahan atau tawakal yang disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-isti'anah, permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang akan mengikuti amal. Inilah yang akan melahirkan amal. Karena apa yang terkandung dalam hati manusia. Nah, yang berikutnya kita telah menyebutkan bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in merupakan perlindungan dari segala bentuk kesyirikan dan juga perlindungan dari segala bentuk kelemahan. Kelemahan yang besar pada manusia adalah kelemahan terhadap iradahnya, azam dan tekadnya. Inilah yang kemudian membuat manusia menjadi lemah. Karena tekadnya yang lemah, keinginannya yang lemah. Akibat apa? Akibat dari syahwatnya yang beraneka ragam, yang kemudian terkadang hati manusia hanya
tertuju kepada sifat-sifat yang kebendaan. Karena itulah yang paling dekat dengan ingatannya. Itulah yang paling dekat dengan analoginya. Ya, sehingga seolah kehidupan dia hanya untuk dunia saja. Maka inilah yang kemudian selalu ada terekam dalam memorinya, dalam ingatannya, dan itu pula yang kemudian memenuhi daripada hatinya. Sehingga ketika ya jiwa manusia telah dipenuhi dengan keinginan-keinginan duniawi semata, tanpa untuk memperhatikan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka di sanalah terjadi pertentangan antara dua keinginan yang ruh datang menengahi antara syahwat duniawi dan syahwat ukhrawi, hingga kemudian mereka akan selalu ya untuk bertarung hingga ada salah satu yang memenangkan dari pertarungan itu. Apakah ya hatinya akan condong kepada kehidupan duniawi ataupun ya hatinya akan condong kepada kehidupan ukhrawi? Yang tentu orang-orang yang condong hatinya kepada ya negeri ukhrawi ya tentu akan mendapatkan daripada juga kehidupan ya akhirat, karena kehidupan dunia. Karena ya ini telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan bahwa orang-orang yang memiliki obsesi yang besar untuk negeri akhirat mereka, ya Allah Subhanahu wa taala akan susulkan bagi mereka ya kehidupan ya duniawi mereka. Orang-orang yang pandai, orang-orang yang kaya hakikatnya adalah orang yang kaya hati mereka. Orang yang dipenuhi hati mereka dengan qanaah, dengan rasa syukur yang diberikan kepada mereka. Terima kasih yang sebesar-besarnya yang diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kehidupan mereka. Maka orang-orang yang kemudian terjatuh kepada kesyirikan hakikatnya adalah orang-orang yang kemudian takut terhadap kehidupan dunia mereka. Allah memakai kata kaf sebagai khitab atau al-mukhatab, kaf al-khitab sebagai ungkapan kepada lawan bicara dan bukan dhamir ghaib, ya, agar hamba dapat merasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka, ketika Allah mengatakan ketika seorang hamba mengatakan hanya kepadamu, ya, na'budu, kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya kami meminta perlindungan. Maka kalau khitab di sini menunjukkan tentang kedekatan orang yang mengucapkan kata itu, mengucapkan ayat itu, khususnya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ungkapkan ini dalam sholat, maka kedekatan terjadi antara dirinya dengan Allah. Sehingga dia bayangkan dan merasakan bahwa dia ya sementara berdialog dengan Tuhannya. Meskipun ghaib, meskipun dia tidak menyaksikan, namun dia merasakan bahwa di depannya ya ada Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan untuk sujud kepadanya. Sehingga Ibnu Abbas menafsirkan potongan ayat iyyaka na'budu dengan iyyaka nuwahhid, bahwa hanya kepadamu kami mengesakan dan kemudian hanya kepadamu kami menaruh rasa takut, wa narju la ghairak, dan kami berharap tidak ya tentu kepada selain engkau. Wa iyyaka nasta'in, ya. Kemudian Ibnu Abbas menafsirkan ala ta'atika, ya kami hanya taat kepadamu, ya, wa ala umurina kulliha, taat kepada ya engkau dalam segala urusan kami. Kata iyyaka na'budu didahulukan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan maksud ya dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah mengatakan ya, sungguhnya kami menciptakan ya, jin dan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa tujuan penciptaan manusia dan jin bahkan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga
Ibadah itu adalah salah satu maksud diciptakannya manusia dan jin. Ketika yang kemudian seorang mengatakan iyyaka na'budu, maka dia telah mendahulukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ini didahulukan karena maksud dan tujuannya, bahwa kaidah secara umum syariat ini yaitu mendahulukan yang paling penting dari yang penting-penting. Adapun isti'anah meminta bantuan pertolongan adalah wasilah untuk menyampaikan seorang kepada ibadah. Bahwa ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Rabbnya. Dan kemudian hak Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi dan tidak dipersyarikatkan, dan merupakan kewajiban seorang hamba untuk kemudian memurnikan pengabdiannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala berkewajiban untuk melindunginya bagi orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah. Allah menjamin keamanan kepada mereka, keamanan duniawi dan keamanan ukhrawi. Apa yang kemudian mereka takutkan di dunia, Allah memenuhi hajat mereka, dan juga apa yang mereka khawatirkan di akhirat, Allah Subhanahu wa taala telah membuka tabir akan hal itu, rahasia-rahasia ukhrawi yang telah kita dapatkan sebelum sampai ke negeri yang kekal itu. Sehingga tidak ada lagi kekhawatiran bagi orang-orang yang beriman, karena apa yang menjadi rahasia-rahasia ukhrawi Allah menyingkapnya bagi orang-orang yang beriman dalam hatinya, punya iman dalam hatinya. Tentu ini merupakan obat sehingga mereka tidak lagi khawatir terhadap negeri akhiratnya, karena Allah telah menanggungnya berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tafsir ihdinas siratal al-mustaqim. Ihdinas siratal al-mustaqim, yaitu permintaan setelah Allah Subhanahu wa taala membagi surah Al-Fatihah itu, bahwa separuhnya untuk hamba dan separuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di mana di muqaddimah dari surah Al-Fatihah itu berisi pujian sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berisikan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dicintainya. Dan Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya dari muqaddimah surah Al-Fatihah itu. Dan kelanjutan dari hadis qudsi, Nabi sallallahu Subhanahu wa taala berfirman bahwa setengahnya untuk hambanya yang kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Fatihah ini sebab sesungguhnya mengajarkan kepada kita etika dalam berdoa, yaitu mendahulukan pujian dan sanjungan kepada Allah, setelah itu meminta hajat. Ini kita dapatkan dari hadis qudsi yang Nabi sallallahu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fanisfuha li wa nisfuha li ibadi wa li abdi ma sa'ala. Setengahnya untuk saya dan setengahnya untuk hamba saya, wali abdi dan untuk hamba saya diberikan apa yang dimintakan. Boleh juga kemudian menyebutkan kondisi orang yang berdoa melalui permintaan hajatnya. Dia menyebutkan kondisi apa yang kemudian terjadi pada dirinya. Dia kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian kita dapatkan dalam surah Al-Fatihah ini. Namun juga kita bisa lihat bagaimana permisalan contoh berdoa yang dipraktekkan Nabi Musa alaihissalam. Apa yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam digambarkan dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-24. Allah mengatakan fasaqa lahuma thumma tawalla ila dhil faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Maka Nabi Musa alaihissalam membantu dua putri Nabi Syuaib memberi minum daripada ternak mereka.
Kemudian dia datang ke pohon berlindung dari panasnya terik matahari. Dan saat itulah dia mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Saya sangat membutuhkan apa yang kemudian saya merasakan sekarang ini dari negeri yang baru saya kunjungi ini. Maka dia berharap untuk mendapatkan kebutuhannya karena dia sangat fakir, sangat membutuhkan. Sehingga Nabi Musa alaihissalam di sini memberikan kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang proses Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menggambarkan tentang kebutuhan Nabi Musa alaihissalam, yang menggambarkan tentang kondisi yang dialami oleh seorang hamba yang berdoa. Dan ini adalah cara yang syar'i. Sebelum kemudian kita meminta kepada Allah, maka gambarkanlah kondisi apa yang terjadi kepada kita. Meskipun Allah Subhanahu wa taala tentu sangat mengetahui kondisi hambanya, namun penggambaran itu adanya tentu untuk hamba itu sendiri. Lebih meresapi daripada nilai-nilai yang kemudian ingin disampaikan kepada Tuhannya. Tuhannya mengetahui kondisinya, dan Tuhan itu pula yang akan kemudian mengabulkan permintaannya. Namun dia menggambarkan daripada gejala yang timbul dalam hatinya sebagai kekuatan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala itu berbanding lurus dengan kepasrahan hati, keyakinan hati bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Maka seolah orang yang berdoa menyemangati dirinya untuk kemudian meminta menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kemudian dia meminta hajat-hajatnya, dan saat itulah akan muncul daripada sifat optimisme, kondisi hati yang kemudian telah percaya sesungguhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dan memberikan apa yang dimintanya. Dan itu pula yang kemudian diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Setelah permintaan itu justru Allah mengirim kepadanya seorang anak dari Nabi yang mengundangnya untuk datang ke rumah sebab telah membantu mereka, dan di sanalah Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan dan cikal bakal diangkatnya sebagai nabi. Demikianlah daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang paham akan kondisi mereka dan kemudian mengadukan kondisi mereka kepada pencipta mereka, dan juga yang mampu untuk mengeluarkan mereka dari segala belenggu kehidupan duniawi. Juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan Al-Anbiya ayat yang ke-87. Fanada fiz zulumat, ini tentang Zunnun, tentang Nabi Yunus alaihi salam. Fanada fiz zulumat, yang kemudian pernah ditelan ikan yang sangat besar dan dia dalam keadaan 3 kegelapan. Kegelapan dalam akibat awan, kegelapan lautan, dan kegelapan di dalam perut ikan. Saat itu dia kemudian mengatakan, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Dia mengadukan akan kondisi dia, bahwa dia telah meninggalkan kaumnya dan kemudian ingin beralih pergi ke negeri yang lain akibat pembangkangan kaumnya. Dia menyadari hal tersebut di dalam perut ikan. Maka Allah Subhanahu wa taala yang telah mengetahui tentunya kondisi Nabi Yunus alaihissalam dan mengeluarkan dia dari perut ikan dan memberikan kepadanya kebaikan, yaitu berupa penyelamatan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kepemimpinan setelah itu. Ayuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kemudian yang kita dapatkan dalam surah Al-Fatihah ini,
bagaimana model yang berdoa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala sebagai etika seorang mukmin, mendahulukan sanjungan pujian kepada Allah lalu meminta hajat yang kemudian diinginkannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga kemudian mengajarkan kepada kita tentang permintaan kita, ihdina siratal mustaqim. Kata ihdina yaitu berangkat dari kata hidayah. Ihdina dari kata hada yahdi, yaitu masdarnya hidayah dalam arti merupakan petunjuk atau bimbingan. Hidayah juga dianggap sebagai taufik, yaitu pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Allah menuntun hamba itu, dan hamba itu melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ini adalah petunjuk yang biasa kita terjemahkan hidayah sebagai petunjuk ataupun taufik. Juga disebutkan bahwa hidayah ini adalah kejelasan antara yang benar dan yang salah. Sehingga ini disandingkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa hadainahu an-najdain, dan kami berikan kepadanya dua jalan, yaitu jalan yang kanan dan yang kiri. Sehingga manusia yang notabene memiliki dua jalan dalam dirinya, dua potensi yang ada dalam dirinya, maka orang yang berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala tentu dia mesti bersyukur. Karena itulah yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah kabulkan permintaannya, menetapkan dia sebagai orang yang mendapatkan hidayah, yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, minimal 17 kali dalam sehari semalam. Dan ketika ketetapan itu berada dalam diri kita, maka tentu di antara perwujudan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia telah memberikan hidayah. Maka perlu untuk kemudian disyukuri dengan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah atau petunjuk, agar kemudian diberikan komitmen, diberikan kekuatan dalam mengajar mengamalkan daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita dapat dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa hidayah juga disebut dengan taufik, yang kemudian beliau mendalilkan dengan firman Allah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan orang-orang yang telah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, maka penghuni syurga itu mengatakan alhamdulillahillazi hadana lihaza. Yang mereka memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan hidayah di dunia dan telah memberikan syurga bagi mereka di akhirat. Sehingga ungkapan inilah yang lahir dari lisan mereka ketika mereka melangkahkan kaki mereka dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siratal mustaqim, ihdina as-siratal mustaqim. Siratal mustaqim, para ulama bahkan bersepakat bahwa yang dimaksudkan di situ adalah jalan yang jelas, jalan Islam. Siratal mustaqim adalah jalan Islam yang telah diperjuangkan oleh seluruh nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakini, kita percaya bahwa sungguhnya ajaran nabi dan rasul pada hakikatnya sama. Dalam satu riwayat Nabi mengatakan al-anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahid. Para nabi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya itu adalah bersaudara. Mereka dari satu kesatuan turunan mereka, dari Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Hawa. Wa dinuhum wahid, dan agama mereka satu. Sehingga agama nabi dan rasul hakikatnya sama.
dan kesyukuran ketika kita berada di jalan Islam. Karena itulah jalan seluruh nabi dan rasul. Huwa sammakumul muslimin. Dia yang menamai kalian muslim, dan dia pula yang menamai sebelum engkau wahai Muhammad sebagai muslim Nabi Ibrahim dan keturunannya, nabi-nabi yang datang berikutnya dan sebelumnya. Mereka adalah generasi yang kemudian atau para kaum umat yang mendakwakan daripada Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad kecuali kami mewahyukan kepadanya tentang la ilaha illallah, fa'budun, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata. Kita lagi tidak ragu lagi bahwa kita berada di jalan Rasul, jalan Nabi dari seluruh Nabi dan Rasul, untuk kemudian menggambarkan bahwa dalam hal ini kita benar-benar bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala memilihkan kita jalan Islam. Laula an hadanallah, seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita tentu tidak akan mendapatkan hidayah Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membuat garis yang lurus, kemudian menggambar di sisi kiri dan kanannya di hadapan para sahabatnya banyak garis-garis kiri dan kanan. Kemudian Nabi mengatakan bahwa di ujung dari jalan-jalan yang banyak ini ada para penyuluh. Jalan yang lurus itu adalah jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang penuh tantangan, namun penghujungnya adalah kenikmatan yang kekal abadi. Dan adapun jalan-jalan kiri dan kanan itu sangat banyak, dan penghujungnya ada para syaitan yang mengajar jalan itu. Maka hati-hatilah dengan jalan-jalan yang kemudian ditunjukkan oleh kebanyakan manusia, karena di sana ada peran syaitan yang ingin membelokkan, membengkokkan jalan yang lurus itu, menghindarkan manusia dari jalan yang lurus, jalan yang kemudian mengantarkan kepada keselamatan dunia dan akhirat. Kenapa kita selalu meminta hidayah sementara kita telah berada dalam jalan hidayah? Satu pertanyaan yang kemudian perlu jawaban. Sebab hamba tidak memiliki dirinya sendiri, baik terhadap manfaat maupun mudarat, melainkan semata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala padanya. Ini yang merupakan keyakinan kita, harus ditanamkan dalam hati sanubari kita, bahwa manfaat ataupun mudarat semuanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala yang memberikan potensi itu. Dua jalan yang kemudian telah Allah takdirkan kepada manusia, jalan ketakwaan dan jalan kefajiran. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki dari jalan-jalan kefajiran itu, tidak meridhoinya. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, Allah hendak mengangkat daripada hamba-hambanya siapa di antara mereka yang kemudian menempuh jalan hidayah, meninggalkan jalan kesesatan, dan siapa yang memilih jalan kesesatan dan meninggalkan jalan hidayah. Peran manusia tentu ada, namun perannya tidak akan pernah keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam permasalahan ini kata para ulama bahwa manusia itu dua kondisi yang ada di hadapannya. Di satu sisi dia adalah musayyarun, dia diperjalankan di alam semesta ini, dan di kondisi yang kedua dia adalah mukhayyarun, diberikan pilihan-pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia bukan sekedar jasmaninya saja, namun Allah Subhanahu wa taala menciptakan syahwat-syahwatnya, menciptakan keinginan-keinginan, cita-cita yang kemudian ada sekaligus dengan jasmaninya, tidak bisa dipisah-pisahkan. Maka saat itulah manusia kemudian mengalami kemunduran terkadang dan mengalami semangat dalam kondisi jiwanya yang lainnya.
dan itu kemudian diikuti oleh ya anggota tubuhnya. Maka di sanalah kemudian ya ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, pentingnya untuk kemudian selalu kita meminta hidayah, karena ya Allah Subhanahu wa taala lah yang menggenggam hidayah itu, dialah pemilik hidayah dan dia pula yang kemudian punya ya otoritas untuk menyesatkan siapa yang dikehendaki ya dalam hati yang kemudian tidak menginginkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala ya kemudian membimbing kita, mengajak kita untuk selalu meminta ya hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan justru ya mereka adalah orang-orang yang berbahagia ketika telah berada di jalan apa yang dimintanya. Ya, bahwa itu pembuktian dari Allah Subhanahu wa taala, mengukuhkan dia, menerima permintaannya, ya ihdinas sirata al-mustaqim, ya untuk selalu berada di atas jalan yang lurus. Jalan yang mustaqim yang dimaksudkan adalah jalannya ya orang-orang yang beriman, yang terasa berat karena dia harus menyeimbangkan, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak meremehkan dari apa yang dihadapinya, apa yang kemudian dia berjalan di atasnya. Allah perintahkan orang-orang beriman untuk meminta tambahan iman, bukan untuk menghasilkan iman yang baru, melainkan menambahkan komitmen dalam iman, menghiasi amalnya, menghiasi jiwanya. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menambahkan keimanan dan menjadikan indah di pandangan mata seorang yang memiliki iman itu, karena dalam hatinya telah dipenuhi dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36, ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Yang diseru adalah orang yang beriman untuk beriman, ya, dan untuk kemudian mengimani Alkitab yang telah diturunkan kepada ya Rasulnya. Butuh keimanan yang kemudian besar ya untuk menerima kitab pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala, ya sebagai bekal untuk umat manusia. Ya meskipun kemudian kebanyakan umat manusia menghindar dari jalan keselamatan, jalan hidayah, ya namun yakinilah bahwa ada ya orang-orang yang kemudian tekun mempelajari kitab Allah, ya orang-orang yang selalu meminta tambahan iman meskipun mereka telah berada di jalan Islam. Kemudian ya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Ini ayat yang kemudian ya kita gambarkan bagaimana jalan ya orang-orang yang beriman itu. Merupakan tafsiran ayat sebelumnya. Apa yang diminta oleh hamba itu? Di ayat yang ke-6 maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan siapa ya orang-orang yang meniti jalan Shiratal Mustaqim itu. Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim yang disebutkan, ditafsirkan dalam surah An-Nisa. Ya. Surah An-Nisa ya, ayat yang ke-69. Allah mengatakan wa may yuti'illaha wa rasulah. Siapa yang mengikuti jalan Allah dan jalan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. Mereka lah yang kemudian akan membersamai orang-orang yang diberi nikmat kepada mereka. Siapa mereka yang diberi nikmat itu? An-nabiyyin, para nabi Allah Subhanahu wa taala, yang di sana ada pilihan dari nabi itu para rasul. Wasiddiqin, orang yang jujur dalam keimanan mereka. Wasyuhada, orang yang mempersaksikan keimanan mereka dengan amal yang soleh berupa ketundukan ketaatan kepada Allah. Wassalihin, dilanjutkan para orang-orang yang soleh, yang benar amalnya dan benar ya niat mereka. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka lah orang-orang yang kemudian terbaik, yang menjadi teman, yang kemudian membersamai mereka nanti di akhirat kelak
ketika masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang kemudian dimurkai Allah Subhanahu wa taala ataupun jalan yang sesat. Mereka adalah orang yang rusak keinginannya dan keimanannya, mengetahui kebenaran dan membangkang dari kebenaran itu. Waladdallin, mereka yang tidak berilmu, yang hanya ikut-ikutan semata, sesat dari jalan kebenaran, yang disimbolkan sebagai ad-dhalin, yang sesat dari jalan yang lurus. Dan kemudian dua jenis manusia inilah, dua jenis golongan manusia inilah yang kita berhindar dari mereka, yaitu mengetahui kebenaran dan mengembangkan kebenaran itu, dan juga mereka yang kemudian tidak mengetahui sama sekali kebenaran, yang hanya lata ikut-ikutan kebanyakan manusia, meskipun kebanyakan manusia itu tidak mengetahui jalan yang lurus. Ayuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ini kembali diberi taukid, penekanan huruf la, yang menunjukkan bahwa kedua jalan tersebut adalah jalan yang rusak, yang dipedomani oleh golongan Yahudi dan golongan yang disesatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Maidah, ayat yang ke-77. Allah mengatakan tentang ahli kitab, dan ahli kitab ini Yahudi ataupun Nasara. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila la taghlu fi dinikum ghairal haq. Wahai ahli kitab, janganlah kalian gulu berlebih-lebihan terhadap agama kalian yang tidak sepantasnya, tidak dalam keadaan benar. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin, dan jangan ikuti daripada keinginan-keinginan suatu kaum, dari pemimpin-pemimpin pemuka kaum mereka, dari pemuka-pemuka agama mereka. Qad-dallu min qabl, yang mereka telah sesat sebelumnya. Wa adallu katsiran, dan telah menyesatkan banyak orang, para pemuka ini. Wa dallu an sawa'is sabil, mereka sesat dan menyesatkan umat manusia. Ini juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang dimaksudkan ahli kitab yaitu al-Yahud awin Nasara. Adapun jalan orang yang beriman maka dipenuhi dengan ilmu dan kebenaran serta pengamalan yang disebabkan hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kemudian poin yang juga kita dapatkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullah adalah penyandaran segala kenikmatan kepada Allah bukan dalam hal penyesatan, yang tadi kita telah singgung bahwa manusia yang telah diberikan dua potensi jalan, jalan ketakwaan dan jalan kefajiran. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian di dalam ayat yang kita telah menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan ghairul maghdubi alaihim waladdallin, tidak menyebutkan fa'il. Ketika menyebutkan an'amta, maka Allah menyebutkan fa'ilnya yang telah engkau berikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan nikmat kepada yang disebutkan dalam surah Al-Nisa tadi. Namun ketika menyebutkan ghairil maghdubi alaihim, Allah tidak menyebutkan fa'il yang menyandarkan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pelakunya yaitu zat yang sama, Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak disesatkan kecuali karena mereka telah dipenuhi dalam hati dan otaknya kesesatan. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan pengetahuannya dan keadilannya, Allah kemudian telah memberikan iradah kepada mereka, telah memberikan keinginan dan telah mengutus nabi rasul kepada mereka, telah ada kitab di hadapan mereka. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyesatkan mereka atas dasar ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa siapa yang mengikuti jalan syaitan maka dia akan dimurkai Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang mengikuti jalan para nabi dan rasul maka mereka berada jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga
ya manusia yang telah kemudian dibekali semua potensi-potensi itu, Allah tidak menzolimi mereka, namun mereka lah yang menzolimi diri mereka sendiri. Karena hidayah telah ada, jalan pintu hidayah telah dibukakan seluas-luasnya. Nabi Allah Subhanahu wa taala telah mengutus 100 rasul dan nabi, dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasul. Maka Allah kemudian memberikan pilihan kepada mereka. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Bagi siapa yang menginginkan keimanan, maka hendaknya dia mengikuti jalan itu. Dan itulah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mengambil jalan selain itu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sesat. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Siapa yang diberikan hidayah, maka merekalah yang mendapatkan itu. Dan siapa yang disesatkan, maka merekalah orang-orang yang kemudian merugi. Semua dalil yang ada menunjukkan bahwa Allah yang memberikan hidayah. Dia pula lah yang memberikan nafsu dan potensi kesesatan itu. Dia yang telah menciptakan manusia berikut dengan keinginan-keinginan mereka. Beda dengan kemudian keyakinan firqah qadariyah yang mengatakan bahwa hambalah yang memilih dan mengerjakan segala sesuatunya. Mereka kemudian yang mengimani bahwa peran hamba itulah semata-mata karena mereka beriman karena keinginannya, karena pilihannya, dan juga mereka yang memilih jalan kesalahan karena keinginan kehendak semata-mata dari mereka. Maka mereka memutlakkan daripada keinginan mereka bahwa dialah yang menentukan daripada jalan dia sendiri. Kemudian yang terakhir dari surah Al-Fatihah, yang kita dapatkan ucapan amin setelah menyebutkan surah Al-Fatihah. Ya, hukumnya mustahab setelah membaca Al-Fatihah agar mengatakan atau membaca kata amin. Makna amin adalah ya Allah terimalah. Ya, Wa'il Ibnu Hajar mengatakan saya pernah mendengar Rasulullah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin lalu mengatakan amin. Beliau memanjangkan suaranya, dalam riwayat sebutkan hingga saf yang pertama yang panjang itu kemudian mendengarkan. Dan juga disebutkan di riwayat yang lain bahwa Nabi meninggikan suaranya ketika menyebutkan amin dengan mad, dengan suara yang lantang dan juga mad dipanjangkan. Ada juga beranggapan bahwa amin itu ditasydidkan ketika menyebutkan amin. Ini juga yang didasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang tasydid itu. Ya. Juga dianjurkan untuk membaca amin di luar sholat ketika selesai membaca Al-Fatihah, dan hukum bacaannya sama dimustahabkan atau dianjurkan, baik itu membaca sendiri surah Al-Fatihah atau ketika mengajarkan bacaan surah Al-Fatihah maka dianjurkan untuk membaca amin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Muslim, "Iza amana al-imamu fa'aminu, fa'innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Iza amana al-imam, ketika imam mengucapkan amin maka ucapkanlah. Ketika imam mengucapkan amin maka ucapkanlah amin. Karena barang siapa yang kemudian bersamaan imam aminnya malaikat maka akan diampuni kesalahannya. Dan inilah penutup daripada kajian kita di sore hari ini. Rahasia-rahasia di balik surah Al-Fatihah yang tentu ini sudah dijelaskan oleh Ustadz Syamsul Basri yang mengambil tema tentang tadabbur surah Al-Fatihah. Namun secara singkatnya kita membacakan daripada apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya yang didapatkan tentang rahasia atau hikmah-hikmah yang kemudian didapatkan dalam surah Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah 7 ayat yang berulang, berisikan pujian dan sanjungan kepada Allah, yaitu Asmaul Husna dan sifat-sifatnya yang terpuji. Peringatan tentang hari akhir, petunjuk bagi hamba untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan kekuatan dan kemampuan pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas beribadah kepada
Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya, yaitu dalam peribadatan, dan juga dalam rububiyahnya, dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Membersihkan iman dari noda yang ada dalam hati, meminta hidayah kepada jalan yang lurus, permintaan agar membersamai orang-orang yang terbaik, peringatan untuk menjauhi kebatilan agar tidak dikumpulkan dengan mereka, menjauhi sifat zalim dan kejahilan. Ini yang tentu dikumpulkan dalam poin-poin tadabbur yang telah disajikan oleh Al-Ustaz Samsul Basri hafizahullah. Ayuhal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini ya materi kita yang tersajikan, kendati tadi kita telat ya akibat satu dan lain halnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah petunjuk dalam hati kita hingga kita bersua dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman, dalam keadaan mengatakan alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.